Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu sehat dan awet muda dengan Kappa Yoga. Kalau tadi Mbak Rina bahas misalnya olahraga yoga ini manfaatnya banyak ya untuk kesehatan juga, terus juga melatih kesabaran tadi ya. Tapi sebenarnya untuk jenis-jenis Kappa Yoga ini ada apa aja sih Mbak Rina? Kalau dalam Kappa itu dia ada 2 jenis, dia Kappa Power sama Kappa Flow. Apa Yang itu, membedakan kedua itu kalau Kappa dari segi manfaat ya. Iya. Kalau Kappa Power itu dia lebih ke manfaat untuk menguatkan otot, sendi, tulang, itu menjaga fleksibilitas tubuh. Nah, kalau di Flow, Kappa Flow itu Kappa Power tadi ya. Kalau Kappa Flow itu dia lebih ke sirkulasi darah, melancarkan sirkulasi darah. Nah, itu bedanya. Kalau dari jenis gerakannya, kalau untuk Kappa Power dia itu dalam hitungan nafas, minimal 10 hitungan nafas. Sedangkan di Kappa Flow dia satu gerakan itu satu nafas. Gimana Iya. tuh? Oh, berarti Satu beda ya? gerakan, satu nafas. Ada satu gerakan 10 nafas. Jadi satu gitu. gerakan satu tarikan nafas, satu Oh. gerakan lagi itu satu buangan nafas. Nah, jadi dia Beda. nggak menahan, beda. Berarti setiap gerakan itu beda-beda sebenarnya. Kalau ya? gerakan sama, hanya saja penerapannya. Kalau dari jenis gerakannya sama, tapi penerapan durasi ya. Nah, kalau di power kan dia menahan. Sedangkan di flow itu dia satu gerakan, satu buangan tarikan nafas, satu gerakan, satu buangan nafas, seperti itu. Kalau manfaatnya ya itu tadi. Kalau buat yang power itu supaya lebih kuat. Fleksibilitasnya lebih terjaga, itu otot, sendi, saraf kan, tulang. Nah, kalau yang di flow dia melancarkan sirkulasi darah, Berarti kalau yang power tadi ya, itu bisa dilakukan sama orang tua ya, apalagi kan untuk bisa memperkuat otot dan sebagainya. Tapi gitu kayak kalau untuk lansia ya, sepertinya durasinya yang sedikit jangan lama, karena bagi mereka kan agak sedikit gimana kan kalau nahan agak lama. Tapi bisa untuk segala jenis umur. Apalagi kalau misalnya lansia itu tadi rutin ya, dia lebih kuat, bisa jadi dia lebih kuat daripada kita yang muda. Berarti sebenarnya untuk gerakan yoga ini sendiri dari semua kalangan ya Mbak ya? Iya, untuk semua itu kalau dari kalangan. terkecil dari umur berapa biasanya? Ada, untuk anak-anak itu udah ada. Jadi yoganya tersendiri, yoga kids. Namanya yoga kids, tapi itu di yoga itu ada beberapa bagian yang memang beda. Untuk sertifikat yoganya itu emang beda. Untuk yoga kids ya yoga kids, yoga prenatal untuk yang ibu hamil itu ada juga sertifikatnya. Jadi beda. Tapi kalau yang untuk umum yang seperti kami pelajarin itu emang untuk umum. Jadi untuk semua kalangan bisa ngikut. Tadi kan Mbak Singgung kalau misalnya Kappa Yoga ini diciptakan oleh Koko tadi ya, berarti instruktur itu bisa menciptakan gerakan juga sebenarnya? Dia itu gini, Koko itu menciptakan gerakan yoga itu bukan gerakannya, tapi tekniknya. Gerakan yoga itu tetap sama gitu teknik yang dia ciptakan itu udah dia pelajarin, udah kemana-mana. Dia udah belajar dulu kemana-mana, udah riset kemana-mana, baru dia menciptakan. Nah, makanya tujuan dari dia menciptakan itu tadi, supaya postur asananya terlihat indah, kokoh, kuat, stabil, dan menghindari cedera. Jadi terasa lebih nyaman kan member melakukan gerakan atau asana seperti itu. Itu dia udah mempelajari dulu, udah riset dulu. Tetap sama gerakannya, cuman tekniknya yang dia lebih dalemin. Tadi kan Mbak singgung kalau misalnya di segmen sebelumnya itu ada 5 manfaat ya. Nah, itu apa aja sih Mbak? Itu yang pertama itu menguatkan otot, terus menjaga fleksibilitas otot, sendi, tulang, saraf. Yang kedua itu sirkulasi darah, melancarkan sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi menyehatkan tubuh kita kan kalau sirkulasi darah kita lancar. Nah, jadi kalau sirkulasi darah kita lancar, itu sistem kerja organ tubuhnya lebih stabil. Misalnya limfa, kelenjar limpa, jantung, hati, dan lain-lain kan, paru-paru, terus kulit. Nah, yang ketiga itu dia sebagai detoksifikasi.
racun-racun di tubuh itu sebagai detoksifikasi. Jadi merelaksasikan, meringankan stres. Nah, bisa juga iya. ya. Terus bagus untuk postur tubuh, memperbaiki postur tubuh. Jadi biar postur tubuhnya lebih terlihat indah. Kalau postur tubuh kita baik, itu sistem kerja organ dalam tubuh kita lebih maksimal. Nah, itu. Dan yang terakhir itu yang kelima, dia itu menenangkan pikiran, jiwa, mental. Wah, berarti Gitu. kalau misalnya stres bisa juga Iya, benar. yoga ya. Jadi sebenarnya banyak juga ya manfaat dari yoga ini. Tapi kan tadi Mbak bilang kalau misalnya yoga ini bisa juga membentuk tubuh ya. Ini beda dengan gym ya. Gym itu kan juga membentuk tubuh dan juga otot ya. Tapi kalau yoga juga ternyata bisa ya. Oh, itu bonus, biasanya bonus. Dia itu lebih ke psikis, terus fisik. Nah, makanya dia itu lebih secara untuk ketenangan jiwa, mental kita kan, pikiran. Nah, secara sirkulasi darah yang tadi aku bilang kan yang melancarkan. Jadi untuk sistem kerja organ dalam semuanya kan jadi lebih sehat. Nah, untuk bentuk tubuh itu bonus. Kalau kita rutin itu dia bonus karena massa ototnya jadi naik ya. Benar-benar. Kalau Jadi latihan misalnya terus-menerus. ya, dengan rutin. kemungkinan untuk melatih untuk tubuh itu ada. Iya, benar. begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yoga ini apakah harus ada instrukturnya atau bisa dilakukan di rumah sendirian seperti itu? Kalau untuk pemula dia butuh instruktur. Tapi kalau Meskipun untuk misalnya sekarang tuh di YouTube tuh banyak ya gerakan-gerakan yoga, tapi itu benar. harus butuh instruktur. Butuh instruktur karena banyak yang harus diperhatikan. Mulai dari teknik itu tadi kan harus diperhatikan semua. Nggak bisa kita hanya meniru di YouTube kan. Kita nggak tahu apa yang harus kita aktifkan, apa sendi-sendi tulang-tulang yang harus di-aware kan supaya nggak cedera kan. Itu harus diperhatikan, butuh instruktur. Tapi untuk yang sudah sering yoga, apalagi kalau dia udah ada di kelas advance, nah itu dia bisa melakukan sendiri karena dia udah tahu tekniknya, dia udah aware sama tubuhnya, jadi dia bisa lakukan sendiri. Oke, boleh nih Mbak dicontohin satu aja mungkin jenis gerakan yoga yang paling gampang dilakukan gitu. Untuk pemula ya, Untuk pemula. itu salah satunya tripos. Tripos itu yang seperti ya, yang di atas, begini tangan di ya? atas, kakinya satu diangkat itu untuk basic banget itu pemula bisa, tapi manfaatnya luar biasa. Oke, itu melatih apa Mbak? Manfaatnya apa? Menguatkan sendi, otot, menguatkan otot kaki. Nah, jadi ketika dia mengaktifkan middle core-nya itu bagus untuk kesehatan. Nah, tulang punggungnya jadi lebih lurus. Jadi banyak banget manfaatnya. Satu gerakan itu bisa banyak manfaat kalau di yoga. Oh iya, meskipun memang kalau kita lihat cuma tenang Iya. aja gitu ya. Tapi banyak juga manfaatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya satu kali gerakan yoga itu bisa dilakukan dengan durasi berapa lama Mbak? Kayak misalnya gym kan berapa waktu durasinya, terus juga aerobik mungkin berapa waktu durasinya dan juga senam. Tapi kalau yoga untuk yoga ya, kalau misalnya kita melakukan sendiri di rumah itu 30 menit itu cukup. Biasanya di pagi hari atau mau tidur. Tapi kalau untuk di kelas atau kita memang mau kelas privat itu kurang lebih 90 menit. Kurang lebih 90 per hari menit. Oke. Itu tapi bisa dilakukan 3 hari, maksudnya 3 kali dalam seminggu. Nggak mesti setiap hari. Iya. Kalau bagusnya kalau setiap hari ya 30 menit, 45 menit Kalau itu untuk bagus. 3 hari 90 menit. 30 menit 30 paling menit cukup gitu ya. Oke, Marina kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan topik kita yaitu sehat dan awet muda dengan Kappa Yoga. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.